Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA adalah seorang imam besar Masjid Istiqlal yang lahir di Batang, Jawa Tengah pada tanggal 2 Maret 1952. Obsesinya untuk terus belajar di sekolah umum terpaksa kandas karena setelah tamat SMP beliau mengikuti arahan orang tuanya untuk mencari dan menuntut ilmu di pesantren. Maka dengan diantar ayahnya pada tahun 1966 beliau melalui pondok pesantren dan menerima pelajaran-pelajaran di pondok tersebut, yaitu pondok pesantren Seblak Jombang sampai tingkat sanawiyah pada tahun 1969. Kemudian beliau nyantri di pesantren Tebuireng Jombang yang lokasinya hanya beberapa ratus meter dari pondok Seblak. Di samping belajar formal sampai Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari, di pesantren ini beliau menekuni kitab-kitab kuning di bawah asuhan para kiai sepuh, antara lain Al-Mahfurullah Kiai Haji Idris Kamali, Al-Mahfurullah Kiai Haji Adlan Ali, Al-Mahfurullah Kiai Haji Sobari, dan lain-lain. Pada tahun 1976 beliau mencari ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh, Saudi Arabia, sampai tamat dengan mendapatkan ijazah lisensi tahun 1980. Kemudian masih di kota yang sama, ia melanjutkan lagi di Universitas King Saud jurusan tafsir dan hadis sampai tamat dengan memperoleh ijazah master pada tahun 1985. Tahun itu juga beliau pulang ke tanah air dan kini mengajar di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ, Institut Studi Ilmu Al-Quran atau PTIQ, Pengajian Tinggi Islam Masjid Istiqlal, Pendidikan Kader Ulama atau PKU Majelis Ulama Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah atau STIDA Al-Hamidiyah, dan YIN Syarif Hidayatullah. Tahun 1989 bersama keluarganya beliau mendirikan pesantren Darussalam di desa kelahirannya. Dan beliau sebagai mantan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Riyadh yang aktif menulis. Kini beliau juga menjadi Sekjen Pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Ketua STIDA Al-Hamidiyah Jakarta, dan sejak Ramadan 1415 Hijriah atau tahun 1995 beliau diamanati untuk menjadi pengasuh pelaksana harian pesantren Al-Hamidiyah Depok. Setelah pendiriannya Kiai Haji Ahmad Syekhu wafat 4 Januari 1995, terakhir beliau didaulat oleh kawan-kawannya untuk menjadi ketua Lembaga Pengkajian Hadis Indonesia atau LPHI. Demikian secara singkat beliau Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Selanjutnya kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan, dan mohon dengan hormat pada akhir tausiahnya nanti untuk berkenan menutup dengan bacaan doa. Waktan
wa makanan tafaddal ilaihil masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kok dereng jawab Bu nggih? Ampun. Kirang-mireng nggih. Khusus ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam juga kayak minum obat disundul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh pesantren Al-Kahfi Romo Kiai Haji Afifuddin Al-Hasani dan segenap jajaran pengurus pesantren, para santri baik putra maupun putri, para wali santri yang kami hormati, Bapak Dandim dan Polres Kebumen, lebih khusus lagi Bapak Bupati Kebumen atau yang mewakili, Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik, dan khususnya pasukan hadrah ya dari pesantren Al-Kahfi Soma Langu Kebumen. Langu itu Orawangi ya, ambune Langu, bok diganti ya, Langu Soma Wangi, gitu kan, bagus itu kan ya. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kami dapat datang di Somawangi ini ya karena ada Ustadz Wahid Nuruddin, kebetulan keluarga kami ya, beliau rumahnya dekat dari sini katanya. Dia bilang Pantilik Boke ya, saya disuruh nganter ya, akhirnya saya antar sampai Somalangu alias Somawangi ini ya, di Kebumen ya. Nang Kebumen pakai jarak bahasa Jawa apa bahasa Indonesia Bu ya? Dicampur, laki dan perempuan dicampur gitu. Kok iya, ini semangat banget ya. Ya. Nang Kebumen panluru budin karo buntil. Ya. Tapi durung ketemu ya. Ya. Budine langka, buntile langka ya. Alhamdulillah ketemu nih udan ya. Alhamdulillah. Ya. Bapak-bapak dan para ibu ya, campur-campur bahasa Somalangu ya, ya, bahasa Kebumen. Ya. Ini udannya jelas banget ya. Enak ini udan kayak ini turu bae enak ya. 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 Kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini di sini sebutkan Maulidir Rasul ya.
umumnya di Indonesia itu sebutnya Maulid Nabi gitu ya. Kalau di Malaysia itu selalu menggunakan Maulidur Rasul gitu ya. Di sini Maulidir Rasul. Ya. Tujuan utamanya adalah agar kita bisa mengikuti contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nih. Sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk mengikuti perilaku dan contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana teman-teman wis ana lakum tumrape sira kabeh ya. Lah bahasa Kebumen kan sira. Ya. Kowe lakum kanggone kowe kabeh kaya ngono. Iya, lebih tuani. Fi Rasulillahi ing dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sing ana? Uswatun, ada uswatun hasanah. Ana beli. Wis dari simbok ya. Ya. Contoh-contoh yang baik. Ya. Ini jarane santri sing belajar ilmu balaghah ya. Ini namanya kalam khabar. Ya. Kalimat berita, kalam khabar. Ya. Ibu-ibu sing nang kana weruh nyong apa Bu ya? Ya. Weruh nyong beli. Bu. Weruh gambare nyong kae nang kana kae? Ya kae. Ya. Hah? Ana gambare ya. Wis tau weruh gambare nyong beli, Bu? Durung. Mbok nate. Ten pundi? Ten pundi? TV. Gambare nyong. Menate temu di. Nek ngomong nang TV, arep ngomong nyong duwe TV baik lah kaya ngono wis. Ya. Arep pamer, ya. Ya. Ki nang kana langkah gambari nang kana ya, ya. Iki khusus ibu-ibu baik sing ana gambari nang kana, ya. Bakal ki nang kana langkah gambari, ya. Langsung soalnya sing njaluk gambare nyong ibu-ibu rupane ya. Sing lanang-lanang beli jaluk ya. Ya. Jadi menurut ilmu sastra Arab alias balaghah, ini namanya kalimat berita, tapi maksudnya adalah perintah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana sungguh telah ada lakum bagi kalian orang-orang Islam fi Rasulillahi dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya. Nek orang mengkonon wis bengi pada ngantuk ya. Ya. Ini kalimat berita bahwa ada contoh-contoh yang baik dari Rasulullah, tapi artinya kamu orang-orang Islam ikutilah contoh Rasulullah sallallahu alaihi. Bu, yang undang ibu apa siapa ya? Bok, ya, Bokde, Boke, ya. Ada yang punya anak kecil nggak yang Boke? Anak beli,
Simboke arep ngongkon anak sing cilik umur 10 tahun. Nang kene jenenge siapa? Jenenge anak cilik ya. Hah? Ya. Wis gampange jenenge bodong ngono ya. Dong. Ki wis jam 5. Ayo cepet adus. Si bodong malah ora gelem adus mlayu maring lapangan. Ya. Dikongkon adus malah beli adus. Nggih napa nggih? Pengalaman punya anak. Dereng punya anak. Moga-moga cepet punya anak lah gitu. Ya. Tapi ini sing mboke ngomongnya kayak kien ya. Ngomongnya, dong, jenenge bodong ya. Ya. Ari bocah sing bagus dong. Ya. Jam 5 ki wis adus ngono lho. Hah? Coba itu bodong langsung ambil anduk langsung ke kamar mandi, coba itu apa artinya ini? Menyuruh dengan kalimat berita itu lebih efektif. Ayo bahasanya Jawa efektif apa ayo Bu? Bok, lebih efektif apa artinya? Bahasa Jawa nih, bahasa Kebumene lah ya apa itu? Efektif, apa efektif itu bahasa Kebumen ya? Ya. Lebih mengena, luwih manjur. Nah kayak kue lah ya bahasanya Kebumen ya. Luwih manjur ketimbang nganggo perintah. Kalimat berita, kalam khobar kui, kata para ulama ahli balaghah lebih efektif, lebih manjur daripada kata perintah. Contohnya si bodong tadi itu ya. Nah ini kita harus pahami ya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak yang menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira mau nggak mencontoh Rasulullah? Mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Betul? Ising buri ninjong dulu tak takoni. Kira-kira adik-adik mau nggak mencontoh Rasulullah? Mau? Kayak wis turu kayak jelas, wis ngimpi ya coba. Ya coba ngimpi tekan di ketemu pacare. Ya. Ibu-ibu siap mboten Bu? Nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Coba. Siap mboten? Siap? Purun? Mbok De, purun, Mbok De. Yung De ngundangnya mbok apa yung yang gini ya? Ya. Anak sing mbok ana sing yung ya. Nah. Karo biyungi karo mboke ya. Ya. Coba saya tanya satu saja. Sanggup enggak? Satu saya tanya. Satu saja. Ibu, Mbok De, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat fardu. Dengar bapak-bapak? Kok pada turu kabeh ya? Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat fardu kecuali berjamaah. Loh, saya belum tanya itu. Sanggup nggak kita mengikuti Rasulullah? Coba Pak, betul? Sanggup? Tadi katanya sanggup. Hah? Gimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat fardu kecuali Sanggup kita mencontoh? Bingung saya ki bareng takoni sekarang bingung mau sanggup. Ayo ibu mau ngomong siap. Ya. Ya. Ini satu saja dulu, jangan usah banyak-banyak.
Rasulullah tidak pernah sholat fardu kecuali berjamaah. Ingat Pak, kalau kita benar-benar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Allah memerintahkan kita untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus siap tidak akan sholat fardu kecuali dengar Pak, tidak akan sholat fardu kecuali yang paling bagus sholat jamaah di masjid, ya. Tapi kadang-kadang akeh udan, ya. Payung siji dienggo wong 10, ya. Bagaimana? Simboke nang omah wetenge larak pribian. Boleh nggak sholat jamaah di rumah? Kalau ada langan, ya kenapa tidak? Coba. Tapi yang bagus tetap di dalam mas. Tapi kadang-kadang Bu, kita ini suami istri, si suaminya lagi nonton TV, istrinya bilang karena sering ngaji, ya Kang, undangnya Kang apa Mas Bu? Hah? Mas, larang banget cuma undangnya Mas. Hah? Ya, Ramane ya. Ramane, ayo sholat berjamaah karo nyong. Hah? Si Ramane lagi nonton TV, apa dari Ramane? Wis lah kowe disit bae lah nyolak lagi nonton TV lagi apik siarane kok. Betul Bu? Leres ngoten? Berarti enggak contoh Nabi Muhammad itu kan? Ya. Ini di negeri kita ini banyak orang lomba-lomba bangun masjid besar-besaran kubah. Betul Pak? Di sini kubahnya besar. Kalau nggak percaya, Istiqlal itu kubahnya 45 meter, garis tengahnya. Bu nanti ten Jakarta dereng Bu? Jajal sing durung ngacung lah ngono. Ngomari Jakarta nginep nang nggone nyong. Ngomongane karo Budin ya. Jakarta punya masjid namanya Masjid Istiqlal. Masjid ini terbesar ketiga sedunia setelah Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Terbesar ya. Saya alhamdulillah sudah 30 negara saya lihat masjidnya. 2 tahun yang lalu saya diundang oleh Raja Maroko untuk ceramah di sana. Saya sempatkan untuk datang ke Masjid Raja Hasan kedua yang disebut-sebut sebagai masjid terbesar ketiga di dunia setelah Masjid Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Saya dikawal, ya jenenge dadi tamune raja dikawal, ya. Juga mobil khusus pada pengawal, masuk langsung diterima oleh petugas Masjid Raja Hasan kedua. Saya tanya, karena dia ngomong pada saya, ini masjid adalah masjid terbesar ketiga di dunia setelah Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Persis pada karo nyong lagi ada tamu sokong Presiden Amerika, ya, Presiden Obama. Kenal Bu Obama Bu? Kenal Obama? Pernah ketemu? Nanti pagi. Oh. Saya bilang pada Presiden Obama, karena beliau bertanya, apakah ini masjid terbesar di Indonesia? Saya bilang, tidak. Ini masjid terbesar ketiga sedunia. Setelah Masjid Mekah, Madinah. Iya. Tapi ketika di Maroko, petugas masjid bilang begitu. Saya tanya,
ini masjid menampung berapa jamaah? Dia bilang di dalam 80.000, di luar 25.000. Jadi jumlahnya berapa, Dek? Ya, ngalamun terus ini. Ya, 80.000 dengan 25.000 berapa? 105.000. Saya bilang ini orang belum pernah ke Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal bisa memuat lebih dari 200.000 orang. Pak, pernah ke Istiqlal, Pak? Ya, coba itu. Makanya, ya, saat durungnya mati, kudu nang Istiqlal disit lah. Ya, enggak dari pitakonnya kubur lah. Ya, ya, ya. Sekarang itu orang lomba-lomba besar-besaran kubah. Ya, saya pernah ke Jepara. Saya lihat masjidnya, Masya Allah, gede-gedean kubah. Saya bilang dengan kawan dari Jepara, itu daerah Anda itu lagi ada musabakoh, saya bilang itu. Musabakoh apa, Ustaz? Musabakoh gede-gedean kubah. Ya, musabakoh gede-gedean kubah. Apa jawab dia? Loh Ustaz, tidak cuma gede-gedean kubah musabakohnya. Di daerah kami itu juga ada musabakoh kosong-kosongan masjid. Coba. Masjid dibangun banyak, orang yang jamaahnya kosong. Mudah-mudahan di Soma Wangilangu, ya, tidak ada. Mudah-mudahan di Kebumen nggak ada. Kalau ada langsung dikebumikan aja itu. Kebumen alias dikebumikan, mati. Ya. Ya. Saya tidak tahu yang ngajarin kosong masjid itu siapa. Pernah saya di Tebet di Jakarta mau sholat zuhur, masuk masjid, sudah salam. Ya, saya ketinggalan. Ketinggalan ini caranya Kebumen apa? Carry, ya gitu kan? Nah carry Jakarta banyak, bisa lari sendiri-sendiri. Mobil carry, melayu dewek. Ya. Ada abang datang, seorang laki-laki, wong lanang teka, ya. Yang pantakon lah karo wong kiye, ya. Cara Kebumen, Kang, sampean wis arep salat duhur? Ya. Ya. Nek cara Kebumen kayak ngono, ya. Bang, mau salat duhur? Ya. Ayo kita salat jamaah. Ya. Apa dia bilang? Ya. Saya mau wudhu dulu, Bapak. Mulai aja dulu. Pikiran saya, ya. Dia mau wudhu, saya mulai takbir, setelah selesai wudhu, dia akan jadi makmum saya. Pikiran nyong kayak kue. Loh. Ya. Barang nyong wis takbir, macane surat, tak dawak-dawakaken lah ya. 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 Nyong ruku, kak warana wong nang mburi nyong ya. Ya. Nganti sujud ngadeg maning tak dawak-dawakaken maning mbok durung teka ya. Tak delok maning nang mburi nyong durung ana wong teka. Nganti salam gak ada orang. Sampai salam. Saya lihat itu abang tadi di mana? Tadinya ternyata saya sembahyang di sini, dia sembahyang di pojokan sono. Loh, coba. Loh. Coba ini orang Indonesia kok senengnya enggak, sholatnya enggak mau jamaah itu, yang ngajarin siapa itu loh. Coba itu. Tolong ustadz diteliti, siapa sih yang ngajarin enggak mau jamaah? Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat fardu kecuali Kadang-kadang kita juga heran kenapa sih kita ini negara kita ini penghasilannya banyak, ya, alamnya kaya raya, tapi kok orangnya masih banyak yang melarat. Laras nggak betul Bu? Tahun 2015
yang lalu, kalau menurut perhitungan Bank Dunia, ya, menurut perhitungan bank, orang yang miskin adalah orang yang penghasilannya sehari minus kurang dari $2, kurang dari 18.000 rupiah. Maka di Indonesia pada akhir 2011 yang lalu, bukan kemarin, itu masih ada 117 juta orang miskin. 117 juta. Padahal negaranya sugih. Ya. Tak pikir-pikir priben ya kayak gini. Ya. Ya pantes lewang nek anak ibadah sing ganjarane gede, karo anak ibadah ganjarane cilik, wong Indonesia pilih sing ganjarane cilik. Ya. Coba. Sholatnya sama 4 rakaat, 2 rakaat. Yang satu mendapatkan 27, yang satu mendapat 1 kalau bagus itu. Dan kalau diterima sama-sama sholat duhur 4 rakaat, yang satu mendapatkan 27 nilainya, yang lain, yang satu lagi mendapatkan nilai 1 kalau bagus. Apa itu? Yang 27 sholat berjamaah, yang satu sholat dewekan. Nah itu. Ajal, kita orang Indonesia pilih yang mana, Pak? Pilih yang mana? 27. Pilih 1. Coba. Dua anak latihan, Pak ya, yang punya anak. Begitu kumandang maghrib, dikumandangkan, dia masih nonton TV, bilang anak, ayo kita berangkat ke masjid, sholat jamaah. Anaknya nangis. Gimana coba seorang ayah? Apa anak ditinggalkan bapaknya ke masjid, anaknya biar nonton TV terus? Priben Bu? Bogde priben? Priben ramane? Ya? Kalau punya anak seperti ini nangis, orang tua yang mendidik gebrak anaknya, matikan listriknya, nangis apa? Anakku, lebih baik kamu menangis di sini sekeras-kerasnya daripada kamu menangis nanti di pintu neraka. Oh, harus ada ketegasan seperti itu. Ya, berani Pak dengan anaknya begitu? Coba, harus berani. Ya, biar anaknya ikut ke masjid. Masa ada 27, ada 1, kita milihnya yang 1, pantesan masih melarat terus. Milih sing setitik. 1 itu kalau bagus. Kalau nggak bagus, nggak diterima oleh Allah. Ya. Di sini ada nggak wong adol pete? Ngerti pete Bu? Pete ya. Sak kantet isini 20 keris. Betul gitu? Leres? Sing siji ana sing bosok-bosok, ana ulere. Adole ngadole kantetan sing bosok pajeng napa mboten? Sing bosok ingkang bosok pajeng napa mboten? Pajeng. Soalnya didole kantetan apa maneh petene sak truk. Yo. 2 keris, 2 keris, anak ulere kabeh. Katut mboten? Katut. Tapi nek adole ijen-ijen, sakres dipilih. Wah, ini bolong-bolong anak ulere. Ora payu. Mulane nek salat dewek-dewek, nek ora apik ora diterima karo Gusti Allah. Nggih napa nggih? Ya.
Tapi ini sholat bebarengan ya, jamaah senajan sholate ora apik dihitung katut kabeh ya. Niki pada apa idae sholat berjamaah. Ini satu, kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermaulid Nabi juga membaca selawat sebanyak-banyaknya. Gini bang, tadi sudah dibacakan Maulid Sibtud Duror, ya, ya. Jam pira saiki? Jam 12. Ya. Jam 12 kurang setengah ya. Ya. Men aja ngantuk ya. Nek nonton wayang ya. Wis bengi apa maneh udan ngriyes kaya kiye. Iku dalange mesti ngetokne apa goro-goro ya. Nggih napa nggih? Tahu nonton wayang? Dereng. Jangan-jangan wayang orang ngerti wong Kebumen. Ya. Nah, saiki bareng-bareng luru ganjaran maca selawat, nggih? Selawate lagu khusus ya, yang diciptakan khusus untuk Obama. Ya. Paham mboten batin? Nggih? Ya. Selawate siap-siap ingin abui siapa, ya? Selawate biasa yang ngerti kan? Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Coba. Sholli wa sallim. Ayo tabui. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Ya. Ini gue jawaban. Syairi ini khusus diciptakan untuk Obama. Makanya pakai bahasa Inggris. Lagunya lagu Amerika pisan. Ya. Nggih. Rungokna bae lah ya. If a handsome is not praying. Ya kan bahasa Inggris, ya. Lagunya lagu Amerika Kebumen gitu. If a handsome is not praying, is he really very handsome? Prophet Yusuf was very handsome, but he always prayed to God. Nanti midanget lagu ngeten Pak? Hah? Nanti mboten? Nah? Pernah dengar lagu ini? Pernah? Di mana? Oh tadi. Maksudnya nyong biyen apa tau anak? If beautiful is not praying, is she really so beautiful? Siti Fatimah was very beautiful, but ada Fatimah ya? GR banget lah rupanya. Siti Fatimah was very beautiful, but she always prayed to God. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim
ali wal ashabi man qad wahada. Ibu ngertos artosipun? Hah? Hartosnya naon? Oh, ini saya kira di Tasik saya ngomong ini ya. Tahu artinya, Bu? Hah? Nggak tahu? Bapak-bapak tahu nggak, Pak? Ini kan di pesantren kan? Pesantren bisa bahasa Arab. Betul? Ayo saya artikan dalam bahasa Arab. Idza qatusolli fahal anta ajmalun nas. Kalau di Solo ditambah gender. Deng 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 deng. Idza kunti la tusallin fahal anti ajmal nisa. Siti Fatimah hiyal ajmal lakin tusalli daiman salli wa sallim daiman mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Udah paham artinya, Bu? Mun paham dereng artosipun? Ya. Udah paham, Pak? Tadi kan bahasa Inggris, karena di pesantren saya terjemahan bahasa Arab. Sudah paham kan? Belum juga. Ya terpaksa pakai bahasa Kebumen lah ya. Yen wong bagus ras sembahyang. Leres bahasa Kebumen? Apa pancen kebagusan. Deng 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 deng. Nabi Yusuf langkung bagus nanging yo sregep sembahyang. Deng deng. Yen wong ayu ra sembahyang apa pancen keayunan. Siti Fatimah langkung ayu nanging yo sregep sembahyang. Sholli wa sallim. Ya, aja ngantuk ya, engko maning ya. Ya, goro-gorone wis rampung. Ya, biar nggak ngantuk ya. Jadi kita mengikuti Rasulullah itu dalam banyak hal. Yang pertama tadi
Yang mudah-mudah aja lah. Jangan sholat fardu kecuali kan nggak terlalu berat. Ada lagi. Jangan makan dan minum kecuali menggunakan tangan Udah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, la tashrabu wa la ta'kulu bishimal. Jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ta'kulu wa tashrabu bishimal. Karena hanya setanlah yang makan dan minum dengan tangan aja madang, aja ngombe nganggo tangan kiri apa kiwa? Apa? Tangan apa? Kiret. Apa jaringnya mau? Iya, kiwe ya. Jangan minum dan jangan makan dengan tangan. Kata Rasulullah, karena yang makan dan minum pakai tangan kiri adalah kurang banter, karena yang makan dan minum pakai tangan kiri, kata Rasulullah, adalah Mau jadi setan, Pak? Mau? Tadi sebelum saya naik dibacakan riwayat hidup saya. Sebutkan salah satu guru saya adalah almarhum Romo Kiai Haji Idris Kamali. Romo Kiai Haji Idris Kamali itu adalah mantu Romo Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, menantu. Aslinya orang dari Kempek, Arjawinangun, Cirebon. Sama-sama ngunnya ya. Nang kene anak kampung jenenge Kutowinangun. Wonten? Iya. Di sana Arjangun. Dimakamkan di Kempek. Itu Pak, kiai saya itu guru saya. Kalau lihat ada santrinya, ada muridnya minum, makan pakai tangan kiri, langsung dikatakan setan sira. Wah gitu. Pakai bahasa Cirebon. Setan sira. Udah kalau dia begitu, besok nggak berani lagi makan pakai tangan kiri. Coba. Kalau kita kan enggak, anaknya pakai tangan kiri, biar saja. Itu hak asasi loh itu. Mengikuti contoh Rasulullah, tidak makan, tidak minum pakai tangan kiri, berat atau tidak, Pak? Berat atau tidak? Makan pakai tangan kanan itu sulit atau tidak? Tidak. Tapi banyak enggak orang Islam yang pakai tangan kiri? Banyak enggak? Makanya ibu-ibu ini dua anak, dua putu, dua mantu, ya. Putune mangan tangan kiri. Cawel atuh. Setan sira. Gitu loh. Besok nggak berani lagi udah. Tapi kalau dibiarkan, biarlah ini kan hak asasi manusia. Besok tangan kiri terus jadi setan. Ya. Apa tega? Ya, dua putu, dua anak jadi setan. Rela nggak Bu? Tega nggak Bu? Ini contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ya. Contoh lagi. Tadi saya katakan banyak-banyak membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya marratan, sallallahu alaihi ashran." Siapa yang membaca selawat sekali pada saya,
maka Allah akan memberikan rahmat pada orang tersebut sebanyak 10 kali. Baca selawat sekali, diberi rahmat oleh Allah 10 kali. Kita malas gak baca selawat? Coba. Baca selawat paling kecil, Allahumma sholli ala Muhammad. 10 ganjarannya coba itu. Tapi kalau orang yang gak mau mencontoh Nabi Muhammad, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad itu malasnya bukan main. Ya. Ya. Kalau ada apa-apa, contoh Nabi Muhammad, membaca tasbih subhanallah, apa membaca ya Allah, orang sekarang kadang-kadang bilang subhanallah, bisa ya Allah, malas maunya, oh my dog, gitu loh. Hah? Betul? Kalau di Jakarta banyak, ada kita apa, oh my dog. Ya. Itu baca tasbihnya seperti itu. Ya. Oh, tahu ngertinya dok apa? Iya. Itu tasbihnya orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka baca selawat silakan, yang panjang boleh, yang pendek boleh, ya. Mau dilakukan lagu Jakarta boleh, lagu mana lagi? Lagu Tasik juga boleh, ya. Lagu mana? Iya. Coba kalau di Sunda, loh, anak kesurupan ya? Iya. Apa sholawat badar, apa sholawat naria, terserah. Yang penting ada Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Ya. Salatullah. Bukan begitu. Kalau itu bukan Sunda itu. Iya mah di Indihiang di Tasikmalaya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Betul itu lagu Sunda? Hah? Leres? Kira-kira gitu. Coba kalau lagu Kebumen priben selawati badar gitu. Ya. Oh, itu lagu jadul. Nih, lagu keraton ya. Selawat badar lagu keraton. Keraton Jogja. Salatullah salamullah deng 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 ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sohrab Toto Pitono aninggih pundhita nagare ingkang kae kowe didosa purwa. Eko siji dewi dipulih Purwa 10 Purwa wiwitan. Ya, dulu pernah latihan dalang soalnya itu. Tapi enggak laku. Ya. Ya. Jadi silakan aja mau lagu apa saja silakan, sebab sekarang banyak orang yang menentang membaca selawat. Ya. Nih, Bu ya. Pertama, salat fardu ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita contoh. Nomor yang 2, supaya
ini dapat diartikan bagaimana kita prioritas ibadah. Kita beribadah, kita cari yang pahalanya besar, tapi kerjanya ringan. Ya, itu ya. Ibu mau nate tindak umroh, Bu? Dereng, alhamdulillah. Bapak-bapak pernah pergi umroh ke Mekah? Mau napa dereng? Menawi dereng, alhamdulillah. Mengapa? Umroh itu pahalanya sangat kecil. Ya Pak ya? Kata Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh berikutnya adalah akan menghapus dosa-dosa kecil dibanding dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Pahalanya lebih besar sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh berapa rakaat, Bu? Benar rakaat? Coba. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat khairun, itu lebih utama minad dunya, dibanding dengan dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Salat 2 rakaat qobliyah subuh pahalanya jauh lebih besar daripada dunia ini seisi. Coba saya tanya, sekarang orang Indonesia banyakan mana yang pergi umroh dengan yang sholat qobliyah subuh? Coba. Ya, bahkan sekarang ada ustadz fotokopi. Ya, saya dapat berita oleh Ustadz Wahid Nuruddin itu Ustadz beneran nggak fotokopi itu ya. Sekarang ada orang-orang yang mengatakan siapa yang umroh 4 kali pahalanya sama dengan pergi haji 1 kali. Ini ustadz gadungan ini menipu orang. Yang penting orang banyak ikut dia dapat duit. Ini hati-hati Pak. Ya. Akhirnya orang-orang pergi umroh gembruduk, masjidnya malah kok. Betul Pak? Kok meneng wae sih? Di Ciputat tempat saya tinggal, ada orang tidak pernah masuk masjid, tahu-tahu bilang mau pergi umroh. Padahal umroh itu Pak mengeluarkan uang $2.000. $1 berapa duit Bu? Pernah lihat duit dolar enggak? Hah? Dokar ke dolar itu. Hah? $2.000 itu hampir 20 juta rupiah. Ya, 18 juta rupiah. Ya. Ini kalau dipakai untuk menyantuni anak yatim, ya, Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan penyantun anak yatim nanti di surga satu komplek, satu perumahan. Surganya Rasulullah kelas DEC atau kelas VIP, Bu. Tahu VIP itu apa sih? Hah? Kelas VIP itu apa? Apalagi VIP. Loh.
very important person. Gitu kan? Bahasa Jemotosnya gitu. Artinya orang yang sangat penting. Makanya kalau kita naik bis kelasnya kelas enggak VIP, berarti kita bukan orang penting lah itu. Ya. Kalau penting kelasnya VIP. Lah ini kelas yang didiami Rasulullah nanti tentu bukan kelas dek, bukan kelas ekonomi. Tahu Bu artinya ekonomi apa? Bu, apa artinya ekonomi? Kalau kita naik kereta api, San Gombong maring Gambir, Jakarta, naik yang kelas ekonomi, ada AC-nya nggak Bu? Nggak ada. Kadang-kadang kipas angin juga nggak ada. Lampu kadang-kadang nggak ada pakai lilin. Nggak pakai kursi nomeran, langsung jujul baik sepan gini bareng Senen Jakarta. Malam saking penuhnya kadang-kadang toilet alias WC itu diisi orang. Tidur di toilet. Malam-malam ada yang kepingin pipis. Lampunya gelap, nggak tahu ada orang sedang tidur di situ, langsung ngerojok. Yang lagi tidur langsung kaget mimpi kudanan. Ya. Lah udan kok panas kayak gini lah ya. Betul nggak Pak? Betul? Pengalaman ya. Ini kelas ekonomi. Makanya ekonomi itu artinya melarat. Jadi naik sepur, numpak sepur, sing kelas apa? Kelas ekonomi, itu artinya kelas yang melarat, gitu loh. Itu aja udah ngel-ngel banget, ya. Kelas ekonomi artinya kelas melarat. Fakultas ekonomi. Lah iya loh. Makanya saya bilang sama orang-orang ekonomi, tolong dirubah, jangan pakai istilah ekonomi lah gitu. Kalau yang paling melarat, kalau di negeri Arab sebutannya tuh kelas turis gitu loh. Bukan kelas ekonomi. Nah. Rasulullah di akhirat nanti surganya bukan surga kelas ekonomi, tetapi surga kelas VIP. Very important person. Oh, kelas yang paling tinggi. Bisa kita ke sana dengan Rasulullah? Bisa kata Rasulullah, Pak. Nyantuni anak yatim. Coba itu. Ya. Tapi kita coba orang Indonesia banyak mana yang menyantuni anak yatim dengan yang pergi umroh? Coba. Banyak mana, Bu? Kedutaan Besar Saudi Arabia pernah memberitahu pada saya, setiap hari rata-rata memberikan visa umroh 7.500 orang. Orang pergi umroh itu. Setiap hari. Apa ada orang mau menyantuni anak yatim setiap hari sampai 750? Coba. 750, 7.500 orang. Nih. Maka kalau kita mau mencontoh Rasulullah, tinggalkan ibadah-ibadah yang pahalanya kecil, ganti dengan ibadah-ibadah yang pahalanya punya uang 20 juta, serahkan kepada anak yatim. Insya Allah akan tinggal di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mau Pak menyantuni anak yatim? Coba. Atau mau pergi umroh? Loh. Rasulullah sendiri selama hidup, selama menjadi nabi, umroh sunnah itu hanya 2 kali. Benar Pak? 2. Rasulullah SAW selama hidup pergi haji, mengerjakan wajib haji hanya 1 kali. Padahal Rasulullah punya kesempatan untuk pergi haji sebanyak 4
kali. Tapi pergi haji hanya 1. Rasulullah punya kesempatan untuk umroh sunnah ratusan bahkan ribuan kali. Tetapi Rasulullah menjalankan umroh sunnah hanya 2 kali. Bandingkan kita orang Indonesia, kalau punya uang maunya pergi haji setiap tahun. Betul Pak? Kalau punya uang, saya di mana-mana saya tanya, Ibu, udah pernah haji Bu? Sudah. Sekarang kalau Ibu punya uang sekarang 100 miliar, misalnya, ini kan doa saja Bu ya. Mau dipakai apa? Semua jawabannya mau pakai pergi haji lagi. Tuh. Gak ada yang kemudian, Pak, saya mau cari anak yatim, mau saya santuni sampai dia tamat menjadi sarjana S1. Ada gak Bu? Bu, ada orang punya 100 miliar, dia sudah pergi haji, terus kemudian untuk apa? Mau cari anak yatim, akan menyantuni anak yatim. Ada di sini? Tolong Bu, kalau ada saya ingin kenal, akan saya cucup ubun-ubunnya. Ya? Bapak punya duit berapa Pak? 100 miliar, udah pernah haji? Sudah. Mau apa? Saya mau cari desa yang belum ada masjidnya, akan saya bangun masjid 1 setiap desa antara 500.000 sampai 1 miliar. Ada Bu begitu Bu? Tolong kalau ada, kenalkan pada saya. Ya, saya cucrup ubun-ubunnya. Kebanyakan punya duit, mau apa? Mau pergi haji lagi, gitu loh. Ya, betul Pak? Nggak tahu di sini. Di kampung saya tinggal di Ciputat, di depan rumah saya sudah pernah pergi haji sampai 5 kali. Dia punya tanah di kawasan Jonggol, di Bogor. Dulu Jonggol akan menjadi ibu kota Republik Indonesia. Zaman Pak Harto lengser, Jonggol ikut lengser. Ya. Sekarang juga ada wacana karena Jakarta itu sudah terlanjur mendapat gelar kota BMW. Gubernur Wiyogo dulu, Wiyogo Atmo Darminto memberi gelar Jakarta kota BMW. B bersih, M manusiawi, W wibawa. Nah, gitu kan. Bagus gelar itu. Tapi kemudian oleh oknum-oknum stafnya itu dirubah. Bukan bersih, manusiawi, wibawa, tapi BMW banjir, macet, wallahu a'lam. Maka kemudian banyak wacana supaya ibu kota Indonesia dipindah dari Jakarta. Zaman Bung Karno dulu pernah ada wacana yang mau dijadikan ibu kota Indonesia adalah kota Palangkaraya. Kemarin saya baca di koran ada usulan supaya di daerah Banten saja itu. Kalau sekalian Banten sekalian aja saya usul Ciputat saja lah gitu. Ya. Ini orang ibu di depan rumah saya, ini cerita pada istri saya. Bojone nyong melu nang kene lho Bu, ya. Ya. Nyong nang kene karo bojone. Ya. Soalnya orang gawa bojo menek kuatir kok ora bisa mulih. Ya. Ditawani kon nikah siri nang Kebumen. Ya.